Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok HIP yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Resti, Bella Puspitasari, dan Andrean. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang HIP Haemophilus influenza tipe B yang akan dibacakan oleh saudara kita Andrean. Kepada saudara Andrean, saya persilakan. Apa itu vaksin Haemophilus influenzae tipe B atau HIP? Vaksin HIP adalah jenis vaksin yang berfungsi untuk mencegah infeksi terhadap bakteri Haemophilus influenzae tipe B atau HIP. Vaksin ini dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi ringan hingga berat yang disebabkan oleh bakteri HIP. Sejak beberapa tahun lalu, pemberian vaksin HIP sudah termasuk dalam program imunisasi wajib pemerintah. Vaksin ini dikombinasikan dengan beberapa vaksin jenis lain seperti vaksin penyakit difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B yang kemudian dikenal sebagai vaksin DPT HB HIP. Anak-anak rentan terkena infeksi bakteri HIP karena sistem kekebalan tubuh mereka masih lemah dan belum berkembang sempurna. Kendati demikian, kuman HIP juga tetap bisa menginfeksi orang dewasa, terlebih orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena infeksi HIV, kemoterapi, kelainan darah, atau efek samping obat-obatan penekan sistem kekebalan tubuh. Pemberian vaksin HIP bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi berat akibat kuman HIP seperti meningitis, pneumonia, epilotitis, infeksi darah atau sepsis, radang selaput, jantung, atau perikarditis. Bahkan vaksin HIP juga dapat mencegah risiko kematian pada balita akibat infeksi yang disebabkan bakteri HIP. Oleh karena itu penting bagi siapapun, terutama anak-anak dan orang dewasa yang memiliki daya tahan tubuh lemah, untuk mendapatkan vaksin HIP. Jadwal pemberian vaksin HIP. Pemberian vaksin HIP pada anak sudah harus dilakukan saat ini berusia 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian pemberian vaksin HIP ulang perlu diulang ketika anak sudah memasuki usia 18 bulan. Sedangkan pada orang dewasa, vaksin HIP bisa diberikan pada usia berapapun dengan dosis pemberian sebanyak 1-3 kali. Pemberian vaksin HIP bisa ditunda selama beberapa minggu apabila anak atau orang dewasa yang hendak mendapatkan vaksin sedang sakit atau demam. Vaksin HIP tidak bisa diberikan sama sekali pada orang yang memiliki riwayat alergi parah atau anafilaksis terhadap vaksin HIP. Penjelasan dari teman-teman saya tadi, itulah yang disebabkan apabila tidak melakukan imunisasi dasar vaksin HIB pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Setelah itu saya akan menjelaskan kembali efek samping vaksin HIB itu juga memiliki efek samping. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin HIB juga dapat menimbulkan efek samping, yaitu demam serta nyeri dan bengkak di area suntikan. Namun efek samping tersebut biasanya hanya bersifat ringan dan dapat mereda sendiri dalam waktu beberapa hari setelah penyuntikan vaksin. Reaksi alergi berat dapat saja terjadi setelah penyuntikan vaksin HIB, tetapi ini sangat jarang terjadi. Imunisasi dengan pemberian vaksin termasuk vaksin HIB adalah salah satu langkah pencegahan penyakit yang penting dilakukan pada anak.
Untuk mendapatkan vaksin HIB, Anda dapat membawa anak Anda ke puskesmas, klinik vaksinasi, atau rumah sakit untuk mendapatkannya. Lalu, untuk jadwal pemberian vaksin HIB, berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI tahun 2017, pemberian vaksin HIB pada anak dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berusia 2, 3, dan 4 bulan. Setelah itu, vaksin HIB ulang dapat diberikan 1 tahun kemudian setelah anak berusia 15-18 bulan. Pada orang dewasa, vaksin HIB disarankan untuk diberikan kepada orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena infeksi HIV, riwayat operasi pengangkatan limpa atau transplantasi organ, dan anemia sel sabit. Vaksin HIB pada orang dewasa dapat diberikan pada usia berapapun dengan dosis pemberian vaksin sebanyak 1-3 kali. Meski penting untuk diberikan, vaksin HIB mungkin tidak disarankan untuk diberikan pada anak-anak atau orang dewasa yang pernah mengalami reaksi alergi terhadap vaksin HIB atau sedang menderita sakit berat. Itulah penjelasan dari kami tentang HIB. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang HIB dari kelompok kami. Saya yang mewakili kelompok kami, Bella Puspitasari. Selamat mendengar, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.